Udah, satu. Sini pas. Emang bisa kurang tengah nggak sih? Sini nggak sih? Oh ya maaf. Terang mas. Oke, siap. Mas, tadi hasil peninjauan seperti apa dari revitalisasi stasiun Balapan, apakah sudah puas dan mungkin ada sampai jauh? Ya, saya kira progresnya sudah cukup baik ya. Ini ada 9 stasiun yang direvitalisasi. Semoga nanti progresnya berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan layanan untuk pengguna kereta api. Pembahasan soal kereta, Mas. Kan ada usulan dari anggota DPR ya, Mas. Kita agar ada gerbong. Mungkin Mas bisa melihat gimana, Mas? Oke. Dalam perumusan sebuah kebijakan ya, itu ada yang namanya skala prioritas. Ini nanti tergantung dengan kekuatan fiskal yang ada di internal KAI. Jika ada ruang fiskal, ya kalau pendapat saya pribadi lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu itu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya. Yang kedua, saya sebagai pembantu presiden ingin memastikan program-program prioritas visi misi presiden berjalan dengan baik. Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting. Di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit baru. Dan kalau saya lihat di tingkat daerah, Pak Wali, dan di kota-kota lain juga sudah ada perda pembatasan iklan rokok. Jadi ya, sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Tapi sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, masukan-masukannya, evaluasinya kami tampung, evaluasi dari masyarakat, warga, pengguna kereta api juga kami tampung demi kebaikan pelayanan KAI ke depan. Sekali lagi, semua ada skala prioritasnya. Dan nanti silahkan teman-teman media setelah doorstop ini bisa menanyakan ke... Ya, teman-teman, tadi kita telah menyaksikan bersama cuplikan video lagi dari Wapres kita saat berkunjung atau di salah satu tempat kereta api, teman-teman.
yang juga diwawancarai oleh salah satu masyarakat dan juga dia menjawab dengan cermat dan sangat luar biasa teman-teman. Dan semua keluhan masyarakat tadi kita bisa lihat dia jawab dengan sangat luar biasa teman-teman. Dan berikut kita coba membaca tanggapan daripada komentator kita. Gibran naik KA, bandara di Solo pilih berdiri sepanjang jalan. Ya teman-teman, di sini kita bisa lihat juga waktu dia naik kereta api, dia pilih berdiri. Kita bisa lihat teman-teman, dia lebih memilih berdiri teman-teman, karena mungkin dia salah satu menghormati daripada pengunjung lainnya teman-teman. Itulah ciri-ciri pimpinan yang sangat dikagumi oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan kepemimpinan kayak gini bisa lebih menular lagi kepada pemimpin-pemimpin lain teman-teman, supaya yang dikatakan Prabowo atau presiden kita Indonesia ini lebih menuju Indonesia emas di tahun yang akan datang, atau yang kita atau di tahun 2045 teman-teman. Wakil Presiden atau Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sempat menjajal kereta api atau KA Bandara Internasional Adi Sumarmo atau BIAS di akhir pekannya. Pantauan Kompas.com pada Minggu 24 Agustus dari siang, Gibran menaiki KA BIAS melalui stasiun Palur Karanganyar menuju stasiun Solo Balapan Surakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengecek kondisi KA BIAS yang diluncurkan serta mengecek revitalisasi stasiun di sana. Setibanya di stasiun Palur, Gibran langsung disambut kepala stasiun atau DAOP 6, kemudian mereka langsung masuk ke dalam stasiun untuk naik KA BIAS. Gibran juga terlihat masuk stasiun menggunakan tiket yang dipindai oleh petugas seperti masyarakat lainnya. Setelah tiket berhasil dipindai, petugas Gibran sempat menunjukkannya ke awak media dan masuk ke peron stasiun. Saat masuk ke dalam kereta api, Gibran sempat ditawari duduk oleh stafnya. Akan tetapi, ia memilih tetap berdiri sepanjang perjalanan yang berlangsung selama 15 menit. Dalam gerbong kereta api dinaiki Gibran terlihat juga sejumlah masyarakat yang menggunakan KA BIAS bersama Gibran. Adapun Gibran tampak melihat kondisi stasiun dengan saksama sambil mendapat penjelasan dari kepala stasiun selama berada di stasiun Palur dan naik KA BIAS. Namun tak terdengar jelas percakapan keduanya. Setibanya di stadion Solo Balapan, kedatangan Gibran langsung disambut Wali Kota Solo, Respati Ardi dan beberapa jajarannya. Sejumlah warga yang ada di stasiun Palur maupun stasiun Solo Balapan juga tampak menyelami dan mengajak Gibran foto bersama. Ya, itu adalah teman-teman beberapa daripada kunjungan wapres kita yang sangat luar biasa, sangat disukai oleh masyarakat teman-teman. Usai kunjungannya ini, Gibran menilai progres revitalisasi di stasiun sudah berjalan baik. Ex-Wali Kota Solo ini pun berharap pelayanan bagi masyarakat bisa semakin ditingkatkan. Saya kira progresnya sudah cukup baik ya. Ini ada 9 stasiun yang direvitalisasi. Semoga nanti progresnya berjalan baik dan bisa meningkatkan pelayanan untuk pengguna kereta api. Ya teman-teman, itulah beberapa isi daripada percakapan wapres kita saat diwawancarai. Dan itulah teman-teman tadi isi daripada kunjungan wapres kita yang menaiki kereta api teman-teman, dan dia untuk mengecek juga stasiun-stasiun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri mencoba naik kereta api Bandara Adi Sumarmo KA BIAS Minggu 24 Agustus 2025. Diketahui rute KA BIAS telah diperpanjang rutenya dari Bandara Adi Sumarmo Medium sejak akhir 2024. Gibran mencoba trial KA BIAS dari stasiun Palur hingga stasiun Balapan Solo.
Saya kira progresnya sudah cukup baik. Ini ada 9 stasiun yang direvitalisasi. Semoga nanti progresnya berjalan baik dan meningkatkan pelayanan bagi pengguna KA, kata Gibran. Sementara Wali Kota Solo Respati Ardi yang turut mendampingi mengatakan perpanjangan rute KA Bias dari Bandara Adi Suemarmo Stasiun Palur menjadi Bandara Adi Suemarmo Medium diharapkan mampu lebih menghidupkan UMKM di Solo. Respati berharap ekonomi Solo semakin terdongkrak dengan fasilitas transportasi KA tersebut. Harapannya di sekitar stasiun itu jadi hidup semua UMKM, jadi hidup, transportasi juga jadi hidup, intinya yang membuat pertumbuhan ekonomi di Solo semakin ramai, semakin senang. Jadi saya banyak ngobrol dengan penumpang dari Madiun, dari Cirebon, dari Jogja yang mereka bekerja di sini sekarang dan menggunakan setiap hari menggunakan layanan kereta komuter, ungkap Respati. Terkait itu, Pemkot Solo sudah menambahkan destinasi wisata untuk menyambut mobilitas wisatawan menuju Solo. Tidak hanya itu, pihaknya juga siap menambah akomodasi penginapan bagi wisatawan. Siap, kita lagi ada konsentrasi penambahan penginapan yang untuk long term itu yang jadi isu sekarang, jadi kos eksklusif dan lain-lainnya. Ya teman-teman, itulah beberapa tanggapan daripada awak media kita yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Wapres kita sehat selalu dalam menjalankan tugas dalam kunjungan-kunjungan tertentu teman-teman. Ya, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.